yang bersuka cita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, depan belakang. Katakan salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita datang menyembah Dia. Bawa hatimu, bawa kerinduanmu. Minta Roh Kudus hadir di tengah kita, melawat setiap kita. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru Tuhan, urapi setiap kami ya Tuhan. Oh, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari katakan dengan lembut, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu ya Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, untuk bersekutu denganmu ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, lawat umat-Mu di tempat ini Roh Kudus. Kami rindukan Kau Roh Kudus, jamah hidup kami, pulihkan keadaan kami Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha tahu. Sekali lagi dengan lembut, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bertatalah Engkau di tengah-tengah pujian umat-Mu Tuhan. Tuhan kami haus, Tuhan kami rindukan Engkau. Kami rindu Engkau Tuhan. Kau tahu Tuhan hati jemaat-Mu Tuhan yang merindukan-Mu Tuhan. Kami mau buka hati buat Engkau Bapa. Kami mau buka hati buat Roh Kudus. Kami percaya pemulihan terjadi di tempat ini. Kami percaya kekuatan yang baru Kau berikan buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang diberkati kita mau katakan bersama. Amin. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Semuanya bertepuk tangan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini bersiap maju, bersiap maju janganlah lelah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita curahkan api Tuhan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mau pujikan sekali lagi. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat pimpin bersiap maju, bersiap maju janganlah lelah. Siapa Panglima kita, gerakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap-siap berikan api ke kanan kiri saudara. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Kita mau berkati kanan kiri kita dengan api Roh Kudus. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Firman-Nya berkata dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku
semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Janji Tuhan, Dia gak cuma beri kita kelegaan, tapi janjinya setelah Tuhan naik ke surga, janjinya yaitu Dia berikan Roh Kudus, penolong kita, penghibur kita di saat kita susah, penghibur kita di saat kita sedih. Roh Kudus yang paling mengerti isi hati Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita persiapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, Kau temani kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami. Bahkan Engkau tidak akan pernah melepaskan genggaman tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan pujikan lagu ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Lewat lembah kelam, Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir
kepadamu ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Sampai detik hari ini kami sungguh merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kelam sekalipun Tuhan, Engkau ada. Engkau menguatkan, Engkau menghibur kami. Engkau memberikan ketenangan, damai sejahtera di hati kami. Sehingga kami dapat melewati setiap lembah kelam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di tengah kami sore hari ini. Mari Roh Kudus Engkau bekerja lebih lanjut di dalam setiap kami Tuhan. Terlebih ketika firman Tuhan akan kami renungkan bersama sore hari ini. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kiranya perkataan-Mu saja yang keluar dari hamba-Mu, yang keluar dari mulut hamba-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Benih ini boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ini adalah hari pertama dalam rangkaian doa 10 hari kita ya. Menjelang kita merayakan hari Pentakosta. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini di hari yang pertama adalah Hari Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Day of the Lord. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita membaca di dalam kitab Yoel pasal yang kedua mulai ayat 28 sampai dengan ayat 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 saya akan membacakan. Hari Tuhan akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah, api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan mengerikan. Siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terluput. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari Tuhan atau the day of the Lord yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yoel ini ya ada sekitar 5 kali disebutkan kata hari Tuhan oleh Nabi Yoel ini. Nabi Yoel sedang memberikan tekanan kepada tema ini. Hari Tuhan, the day of the Lord. Seringkali kita berpikir bahwa hari Tuhan itu adalah tentang penghakiman terakhir atau tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, betul. Ya, hari Tuhan seperti yang kita baca tadi menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Penghakiman terakhir yang akan kita hadapi. Namun kitab Yoel juga sesungguhnya ingin memperluas pemahaman kita tentang the day of the Lord ini, saudara. Tidak hanya membahas tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi juga kita diajak bersama-sama untuk melihat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari.
Ada 4 peristiwa yang disebutkan oleh Nabi Yoel untuk menggambarkan tentang hari Tuhan. Tidak hanya bayang-bayang yang akan terjadi pada masa yang akan datang, tetapi juga menggambarkan peristiwa yang terjadi saat ini. Ya, jadi hari Tuhan itu bukan hanya tentang masa yang akan datang, tetapi juga tentang peristiwa yang terjadi saat ini. Sehingga kita tidak perlu menyempitkan pengertian akan hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang penghakiman terakhir, tetapi kita bersama malam hari ini akan melihat hari Tuhan yang disebutkan oleh Nabi Yoel. Ada 4 yang disebutkan tentang hari Tuhan oleh Nabi Yoel. Yang pertama adalah berkaitan dengan penghukuman Allah. Di dalam Yoel pasal yang pertama, saudara bisa melihat di sana penghukuman Tuhan itu diberikan ke atas bangsa Israel. Pada hari itu, pada hari Tuhan itu, maka Tuhan mendatangkan wabah belalang yang melanda tanah-tanah pertanian bangsa Israel. Wabah itu sangat mengerikan. Karena Tuhan mengirimkan belalang, disebutkan ada belalang pengerip. Pertama adalah belalang pengerip. Memakan ya semua hasil pertanian dari tanah Israel. Tapi tidak berhenti belalang pengerip yang datang. Apa yang masih ditinggalkan katanya oleh belalang pengerip itu, kemudian Tuhan mengirim belalang pindahan. Disebutkan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan kemudian dilahap lagi oleh belalang pelompat. Dan yang terakhir untuk menghabisi semua ya, hasil pertanian dari tanah Israel itu, Tuhan mendatangkan belalang pelahap. Peristiwa wabah ini adalah sebuah penghukuman dari Allah untuk bangsa Israel, supaya Israel itu bertobat dari dosa-dosa mereka. Nabi Yoel menyebutkan siapa saja yang harus bertobat. Ketika wabah itu diberikan kepada tanah-tanah Israel, yang harus bertobat adalah para tua-tua, orang-orang tua, para peminum, petani, bahkan imam-imam yang melayani di rumah Tuhan. Mereka diminta oleh Tuhan untuk bertobat. Karena semua yang menimpa, wabah yang menimpa tanah pertanian Israel ini mengakibatkan kelaparan yang hebat. Terjadi gagal panen. Kelaparan di mana-mana terjadi. Sampai-sampai di rumah Tuhan itu tidak dapat disediakan korban sajian, kata kitab Yoel. Hari Tuhan ini menunjuk tentang penghukuman Allah. Kalau penghukuman Allah ini diberikan, sampai kemudian terjadi kelaparan yang hebat, tentunya sebelumnya bangsa Israel mereka menghadapi kelimpahan. Dan karena kelimpahan itu hidup mereka menjadi sejahtera. Mereka merasa nyaman. Wah, hidup mereka begitu nyaman karena semuanya tersedia. Hasil pertanian begitu melimpah. Sampai-sampai bangsa Israel itu menjadi terlena. Mereka lalai, mereka melupakan Tuhan. Mereka menganggap bahwa segala berkat yang mereka dapatkan itu semata-mata karena kemampuan mereka, karena hikmat mereka, ya, karena mereka memang pandai. Sampai kemudian Tuhan mengingatkan melalui wabah belalang ini. Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel supaya mereka sadar penghukuman Allah kepada bangsa Israel itu memberikan peringatan kepada mereka. Peristiwa ini adalah peringatan pertama.
Tidak cukup Tuhan menghukum bangsa Israel untuk menyadarkan mereka. Di dalam Yoel pasal yang pertama ayat 15 dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Tidak hanya wabah belalang yang dihadapi oleh bangsa Israel, tetapi kemudian disusul dengan peringatan yang kedua. Nabi Yoel menyebut peringatan kedua ini sebagai sesuatu yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan. Tidak hanya kelaparan yang dihadapi oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan mengirimkan tentara-tentara dari kerajaan utara. Di dalam Yoel 2 ayat 1 sampai 11. Yoel menubuatkan tentang hari Tuhan ini. Hari di mana tidak ada satupun yang sanggup bertahan di hadapan Tuhan. Terjadi kengerian di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi kelaparan sebagai peringatan Tuhan yang pertama. Tetapi Tuhan juga mengirimkan tentara yang besar dari kerajaan utara. Semua peringatan itu diberikan oleh Tuhan untuk menyadarkan bangsa Israel. Kamu harus bertobat. Kamu harus bertobat hai Israel. Kamu harus berbalik lagi kepada Allahmu. Mengingat bahwa semuanya itu, semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Saudara, hari Tuhan itu berkaitan dengan penghukuman Allah kepada bangsa Israel. Di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita Tuhan tidak jarang mengizinkan kita menghadapi sebuah peristiwa yang tidak dapat kita duga sebelumnya. Ketika kita ada di dalam keadaan baik-baik saja pada awalnya, usaha kita lancar, keluarga kita baik-baik, puji Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan bisa mengizinkan sebuah peristiwa terjadi kita alami untuk menyadarkan kita. Tuhan memakai itu untuk memberikan peringatan kepada kita. Sadarlah kamu. Roh Kudus mungkin berbicara kepada kita, kamu sudah menyimpang. Kamu sudah tidak lagi melakukan kebenaran. Tuhan memberikan peringatan itu. Tetapi apakah kita sudah peka terhadap peringatan-peringatan Tuhan? Satu saja, kalau Tuhan memberikan kita peringatan itu adalah supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Supaya kita sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa berjalan sendiri. Betapa kita memerlukan Tuhan tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Untuk melakukan hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil. Kita perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan menyadari bahwa segala berkat yang kita peroleh itu datangnya dari Dia. Dari Tuhan. Hari Tuhan itu dikaitkan dengan penghukuman Allah. Nabi Yoel menyebutkan tentang hari Tuhan yang sudah dekat. Itu berbicara tentang penghukuman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, hari Tuhan, the day of the Lord yang dimaksud oleh Nabi Yoel adalah tentang pertobatan. Atas setiap penghukuman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel, Tuhan menginginkan agar umatnya bertobat. Sadar dan bertobat. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13. Pertobatan seperti apakah yang Tuhan inginkan? Di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai 13 Tuhan menghendaki supaya kita berbalik dari hidup kita yang keliru, yang sudah menyimpang dari jalannya Tuhan itu, kita berbalik kembali kepada Tuhan. Dan pertobatan yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang sungguh. Dengan segenap hati kita mau sungguh-sungguh bertobat. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh dikatakan. Inilah pertobatan yang Tuhan inginkan. Jangan hanya pakaianmu katanya yang dikoyakan, tetapi hatimu juga. Bangsa Israel
Mereka memiliki kebiasaan ketika mereka menyesali perbuatan mereka, maka mereka akan mengoyakkan pakaian mereka. Itu sebagai pertanda, Tuhan, aku sungguh-sungguh menyesali perbuatanku. Tetapi Tuhan mengatakan tidak hanya pakaianmu yang dikoyakkan, tetapi hatimu juga harus dikoyakkan. Harus punya pertobatan yang sungguh, pertobatan yang benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Dan pertobatan ini dikehendaki oleh Tuhan kepada semua orang. Baik kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang tua, kepada anak-anak, kepada para laki-laki, kepada para perempuan, kepada para imam, kepada para pelayan Tuhan. Mereka semua harus menunjukkan penyesalan dan pertobatan yang sungguh kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Hari Tuhan berbicara tentang pertobatan. Ibrani 3 ayat 15 dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suara Allah, janganlah mengeraskan hatimu melawan Dia, seperti yang dilakukan bangsa Israel pada waktu mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun. Saudara, ketika Roh Kudus mengingatkan kita, Tuhan menginginkan supaya kita jangan mengeraskan hati. Seperti bangsa Israel sudah ditegur, sudah diperingati oleh Tuhan, tapi masih memberontak. Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Ketika Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita mengingatkan kita, ayo kamu kembali, jalanmu sudah salah loh, kamu sudah keliru loh. Yang Tuhan kehendaki adalah supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Jangan engkau mengeraskan hatimu, tetapi biarlah engkau mau membuka hatimu. Tuhan menyelidiki hatimu dan sungguh-sungguh menyatakan penyesalan kita. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah keliru, aku sudah salah jalan. Ketika kita bertobat sungguh-sungguh dan tidak memberontak kepada Tuhan, saudara, maka yang ketiga, hari Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Hari Tuhan yang disebutkan oleh Nabi Yoel adalah tentang janji pemulihan. Tuhan menjanjikan pemulihan. Hari Tuhan itu dikaitkan dengan janji pemulihan. Di dalam Yoel 2 ayat 13 bagian B. Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, akan menyesal dengan penghukuman yang Dia berikan. Hari Tuhan itu akan tiba, di mana Tuhan akan memulihkan kehidupan kita ketika kita diperingatkan, lalu kemudian kita bertobat dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengoyakkan hati kita, menyesali perbuatan kita dan kembali lagi kepada jalannya. Maka Dia Tuhan kita yang sangat maha pengasih, maha penyayang, ya, berlimpah kasih setianya. Dia akan menyesal atas hukuman yang diberikan kepada kita. Maka janji pemulihan itu akan diberikan atas hidup kita. Dia akan memulihkan mereka, katanya. Tanah mereka akan dibuat menjadi subur kembali. Mereka akan makan kenyang kembali. Bahkan musuh-musuh mereka akan dihalau oleh Tuhan. Ya, hari Tuhan adalah hari di mana kita dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita ketika kita datang dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saudara, kita ini tidak luput dari dosa dan salah, betul? Entah dengan dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita. Aku nggak sengaja, tapi kita sudah berdosa. Kita sudah melukai pasangan kita, melukai sesama kita. Kita sudah keliru mengambil jalan.
Padahal Tuhan sudah memperingatkan kita, tetapi kita tetap melakukan kesalahan. Di dalam hidup kita, kita bisa gagal. Kita bisa melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita, maka janji pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yoel pasal 2 ayat 27 mengatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Kamu akan mengetahui bahwa aku akan tinggal di antaramu. Di antara umat Tuhan. Kita sekalian adalah umat yang dikasihinya. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Tadi pagi di dalam persekutuan doa pagi ya. Membahas tentang Mazmur pasal 89. Mazmur 89 ini menyatakan tentang kasih setia Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu berbohong atau berbohong atau mengingkari perjanjiannya untuk tetap setia dan tinggal bersama-sama dengan umatnya. Sekalipun pemazmur mengatakan seolah-olah Tuhan tidak setia lagi. Tetapi sesungguhnya kitalah yang sudah berubah setia kepada Tuhan. Tuhan itu tetap setia. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami padang gurun di dalam hidup kita, seperti halnya bangsa Israel, kasih setia Tuhan itu menyertai mereka. Di padang gurun selama 40 tahun itu. Saya katakan tadi pagi saya heran bahkan sampai saat ini. Kasut mereka itu loh melakukan perjalanan selama 40 tahun gak pernah rusak. Sepatu kita bisa berapa tahan. Ya, kalau kita berjalan, wah, berjalan jauh begitu, bisa saja koyak, ya. Walaupun harganya mungkin berpuluh juta, rasanya nyaman dipakai, tapi toh bisa rusak beberapa tahun. Tetapi selama 40 tahun bangsa Israel mengalami kasih setia Tuhan. Tuhan tinggal bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya kasut tetapi pakaian yang mereka kenakan pun tidak menjadi rusak. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Ketika mereka menginginkan roti yang terbaik, Tuhan berikan roti mana. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan mengirimkan burung puyuh, bahkan berlimpah-limpah. Seringkali ketika kita mengalami peristiwa yang tidak kita inginkan, yang tidak kita merasa tidak nyaman, kita berpikir, oh Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi menyatakan kasih setianya seperti yang dijanjikannya. Saudara, sore hari ini, seperti Yoel 2 ayat 27 mengatakan, kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antaramu. Sesungguhnya Tuhan ada di antara kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita tidak lagi setia kepada Tuhan, Dia tetap setia. Dia tetap menyertai kita. Dia tetap menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan peringatan supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dia adalah Tuhan yang tahu akan segala yang kita perlukan, saudara-saudara. Ketika kita bertobat, ketika kita sungguh-sungguh menunjukkan penyesalan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seorang bapak bersaksi kepada saya. Ada seorang bapak, dia mengatakan dengan jujur, saya sudah menyakiti hati istri saya dan anak-anak saya. Karena saya berselingkuh, saya menghambur-hamburkan uang. Dia ada di dalam kelimpahan, tetapi hidupnya
jauh dari Tuhan. Sampai satu waktu anaknya itu sakit keras. Dan mau tidak mau dia harus membawa ke rumah sakit. Tetapi kemudian dia bilang, saya gak punya uang, uangku habis katanya. Sampai untuk membawa dia, memasukkan dia di ruang IGD dan harus mendaftar, memberikan uang. Pada waktu itu hanya 75.000. Enggak ada katanya uang 75.000 itu. Pada saya dulu di dompet itu banyak sekali uang. Tapi pada waktu itu, dalam keadaan anaknya sakit keras, dia harus membawa anaknya ke rumah sakit. Dalam keadaan saat itu, dia sadar. Tuhan memakai peristiwa itu untuk menyadarkan dia. Oh syukur ya, dia bilang bersyukur karena saya disadarkan bahwa saya ini sudah melakukan kesalahan di dalam hidup saya. Saya sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi di rumah sakit itu kemudian dia berdoa menyesali perbuatannya. Dia sungguh-sungguh dia menangis ketika anaknya dalam keadaan sakit. Dia menangis di depan anaknya. Papa salah katanya. Dia menyesali perbuatannya. Dia sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Tiba-tiba saja bapak ini mengatakan dia mendapatkan telepon. Dia punya usaha menjual kain. Ya. Sudah lama sekali dia tidak pernah dapat orderan. Tuhan membuat usahanya menjadi seret. Ya. Sampai-sampai dia tidak punya uang lagi. Tapi hari itu ketika dia menunggui anaknya di rumah sakit. Masih di ruang IGD katanya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Lalu bilang begini, Pak ini saya punya kain ini sekian banyak katanya. Tolong ya Pak ya, tolong jualkan katanya. Oh iya Pak. Pada selama ini gak pernah lagi ada orang yang mempercayakan dia untuk menjualkan kain. 15 menit kemudian dia dapat telepon lagi. Dan telepon itu adalah orang yang lain yang membutuhkan kain yang baru saja ditawarkan kepada dia. Dan dia, bagaimana dia menangis pada waktu itu. Dia mengalami bagaimana ketika dia sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Maka Tuhan menjanjikan pemulihan. Pada saat itu juga ketika dia sungguh-sungguh menangis di hadapan Tuhan. Tuhan memulihkan dia. Bukan hanya bisa membiayai rumah sakit di mana anaknya dirawat. Tetapi Tuhan juga memulihkan ekonomi keluarganya sampai saat ini katanya. Bukan hanya ekonomi keluarganya tetapi juga hubungannya di dalam rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, sore hari ini hari Tuhan mungkin sedang berbicara kepada setiap kita. Tuhan sedang memperingatkan kita. Mungkin ada dosa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Dan kalau Tuhan memperingatkan kita, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala kesalahan kita. Agar Tuhan memulihkan hidup kita. Yang terakhir saudara-saudara, yang keempat. Apa yang dimaksud dengan hari Tuhan di dalam kitab Nabi Yoel ini? Hari Tuhan ini berkaitan dengan janji pencurahan Roh Kudus. Janji pencurahan Roh Kudus. Yoel ini menubuatkan tentang janji Tuhan di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua orang. Dan nubuat ini digenapi pada hari Pentakosta, yaitu ketika Roh Kudus dicurahkan. Yang dapat kita temukan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Bagaimana Petrus mengutip apa yang sudah dinubuatkan oleh Yoel. Pada hari-hari kemudian, tetapi Petrus mengutip pada hari-hari terakhir. Roh Kudus akan dicurahkan. Memenuhi semua orang. Baik itu
Seperti yang kita baca tadi, ya. Di mana orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna, orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan. Semuanya. Ketika mereka ada di loteng Yerusalem, ketika mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bukan hanya kita mengenal bukan hanya bahasa lidah atau glosolalia, ya, bahasa roh, tetapi juga bahasa-bahasa lain yang bisa dimengerti. Jadi ketika para rasul itu, orang-orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dikatakan. Yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Saudara-saudara, saya pernah mengalami hal ini ketika dalam sebuah retreat, ya. Ketika saya kuliah di STT Abdiel, saya dari jurusan musik gereja bersama dengan misionaris Korea. Kami mengadakan retreat dan pada waktu itu kami semua menyembah Tuhan. Kami berlutut menyembah Tuhan, ya, semuanya menyembah Tuhan. Ada yang berbahasa lidah, tetapi saya heran karena pada waktu itu saya berbahasa Korea, saudara. Saya nggak bisa bahasa Korea ya. Saya tidak bisa bahasa Korea. Saya pernah tahu bahasa Korea, tapi saya tidak bisa berbahasa Korea. Tetapi pada waktu itu saya berbahasa Korea. Saya nggak tahu artinya. Tetapi saya tahu saya sedang menyembah Tuhan di dalam memakai bahasa Korea. Saudara-saudara, ini yang terjadi seperti yang dialami oleh para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini. Bahkan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dikatakan Yoel Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua, baik laki-laki dan perempuan, supaya mereka bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan dapat memakai laki-laki dan perempuan untuk bernubuat menyampaikan pesan Tuhan. Orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Bukan mimpi sebagai bunga tidur. Tetapi mimpi dari Tuhan supaya mereka bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kepada teruna atau kepada orang-orang muda Tuhan akan memberikan penglihatan-penglihatan. Juga akan mencurahkan Roh Kudus kepada semua hamba laki-laki dan perempuan. Semua yang disebutkan di dalam kitab Yoel ini menunjukkan kepada semua lapisan masyarakat. Kepada semua usia, kepada semua gender. Mereka semuanya akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan hanya orang tua, orang-orang muda, anak-anak, remaja. Kita semua dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kuasa Tuhan itu akan memenuhi dan menguasai semua orang. Supaya mereka diberi keberanian oleh Tuhan untuk bersaksi tentang Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa aku akan meninggalkan Roh Kudus. Supaya dengan rohnya itu kamu diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Rasul Petrus ketika orang-orang itu melihat bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang di mana mereka berasal. Dan mereka menganggap bahwa orang-orang ini sedang mabuk. Tetapi Rasul Petrus mengatakan bahwa mereka tidak sedang mabuk. Mereka itu sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang memberikan kuasanya kepada para rasul untuk mereka berani bersaksi tentang Kristus. Saudara, janji tentang pencurahan Roh Kudus itu diberikan juga kepada kita.
sore hari ini, malam hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan hati yang terbuka, Tuhan akan mencurahkan rohnya atas kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu mengatakan, saya gak punya keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Saya bilang, dengan kuasa Roh Kudus, minta. Kamu akan diberikan keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Mungkin tidak hanya dengan kata-kata, tetapi melalui perbuatan kita. Anak-anak Tuhan ditempatkan oleh Tuhan dimanapun. Melalui perbuatan kasih kita. Ya. Melalui kemurahan hati kita, melalui pelayanan yang kita lakukan dengan ketulusan hati. Melalui kebaikan-kebaikan yang kita nyatakan. Sesungguhnya kita sedang memberitakan atau menyaksikan Kristus melalui hidup kita. Tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui perbuatanmu, melalui seluruh hidupmu. Tetapi kalaupun kamu harus berkata-kata, sesungguhnya Tuhan Roh Kudus akan menyertaimu. Engkau akan diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Asalkan kita mau membuka hati kita. Biarkan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Asalkan kita mau membuka hati, maka sesungguhnya Roh Kudus itu akan dicurahkan. Kita akan diberi kuasa, diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Sekalipun mungkin orang-orang yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang sulit. Lingkungan yang kita hadapi ini adalah lingkungan yang sangat tertutup untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika saya di Semarang, kami tinggal di sebuah perumahan yang mayoritas mereka adalah Muslim. Dan Tuhan memberikan kesempatan Pak Minggus menjadi ketua RT. Jadi saya adalah ibu RT. Ya. Dalam perkumpulan bersama dengan ibu-ibu itu, saya bisa memberitakan Injil tanpa harus terang-terangan. Memberitakan tentang Kristus. Jadi dimanapun kita berada, sesungguhnya Tuhan mau memakai kita untuk memberitakan dan menjadi saksi-saksi Kristus. Sore hari ini saudara-saudara, hari Tuhan, biarlah itu terjadi di dalam hidup kita, di mana Roh Kudus dicurahkan atas kita, yang akan memberikan kita keberanian untuk memberitakan Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyikan pujian pada sore hari ini. Yang akan menghantar setiap kita. Ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah hari yang baik. Hari Tuhan. Ketika saudara datang ke tempat ini. Sesungguhnya Roh Kuduslah yang sudah menuntun saudara untuk datang. Dia ada di tengah-tengah kita sore hari ini. Dan Tuhan ingin menyatakan pemulihan atas hidupmu. Tuhan ingin menyatakan Roh Kudusnya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Kalau malam hari ini Roh Kudus memperingatkan kita, mari lembutkan hatimu. Datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Dan biarlah Tuhan memulihkan hidup saudara. Kita akan nyanyikan pujian. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan kau ada di tengah kami. Roh Kudus mengasihimu. Roh yang lembut itu biarlah kiranya bekerja di
dalam setiap hati kami. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus padaku. Mari buka hatimu bagi Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Berjalan dalam setiap hati kami ya Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari saudara nyanyikan pujian ini. Ku buka hati dengan segenap hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Ku buka hati jamah setiap hati kami ya Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Selidikilah setiap hati kami ya Tuhan. Jamahlah kami, Ampuni kami Bapa. penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan dengan sungguh, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Jamah setiap pribadi kami ya Tuhan. Ku buka hati Jangan ada satupun yang kau menyembah-Mu lewatkan. Yesus. Kau mengenal hati kami ya Tuhan. Jamah-jamah setiap kami. Kami rindu sore hari ini hidup kami diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Biar musik mengalunkan lagu ini. Saudara, saudara yang rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara mungkin saat-saat ini bergumul, Tuhan, aku mau dipakai oleh Engkau untuk bersaksi di mana Engkau menempatkanku, Tuhan. Aku mau memenangkan jiwa bagi Engkau, Tuhan. Mungkin engkau sedang bergumul untuk anggota keluargamu yang belum mengenal Kristus. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul untuk orang-orang yang terdekat di keluargamu. Mereka yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Dan engkau rindu Tuhan memakai hidupmu. Ini adalah hari yang tepat. Ini adalah waktu yang tepat. Untuk engkau membuka hatimu. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Roh yang memberikan kuasa. Roh yang memberikan kemampuan. Roh yang memberikan hikmat. Roh yang memberikan keberanian. Untuk engkau bersaksi kepada mereka. Roh Kudus bekerjalah. Penuhilah setiap hati anak-anakmu Tuhan. Hari ini, di hari pertama ini,
Kami menantikan Engkau Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memulihkan keadaan kami, memberi kami keberanian dan kuasa untuk kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami tidak mau hidup kami biasa-biasa saja. Kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami mau dipakai oleh Engkau untuk menjadi saksi-Mu yang heran. Kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Ini adalah waktunya bagi kami dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhilah setiap kami ya Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini, ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari menyembah Dia, mari sembah Dia. Roh Kudus, jamah setiap kami. Jamah tiap kami Tuhan. Roh Kudus, Roh yang lemah lembut, Roh yang memberi kami kuasa. Penuhi kami, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Oh Roh Kudus, pulihkan kami. Roh Kudus, baharui kami. Roh Kudus, jamah kami. Sucikan, kuduskan, layakan kami Tuhan. Jamah setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang lemah lembut itu. Sanggup mengubah kehidupan kami, sanggup memulihkan kami, sanggup memakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang Tuhan dengan membawa kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yo. Bapak Ibu, saudara sekalian, masih ada beberapa hari kita bisa mengikuti rally doa Pentakosta hari Sabtu dan kemudian kita lanjutkan hari Senin dan selanjutnya. Hari ini seksi wanita tidak ada pengumuman. Jumat depan masih rally doa Pentakosta. Dengan demikian ibadah si wanita maupun seksi-seksi yang lain baik itu remaja, pria bergabung dengan acara ini. Dan setelah acara ini usai, saudara bisa turun ke lantai 2
untuk menikmati tea time. Hah? Oh, masih bangun semua, enggak ngantuk. Di lantai dasar kita menikmati rehat sejenak sambil menikmati teh bersama. Ya, itu saja. Dan hari ini diberi kesempatan nanti bagi petugas rally hari Sabtu, kemudian dilanjutkan musisi ya, yang tugas hari Minggu. Jadi silakan atur waktunya, sebagian bisa turun dulu untuk menikmati tea time, yang lain bisa prepare dulu untuk latihan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama akhiri ibadah ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau untuk malam hari ini. Dan untuk malam-malam selanjutnya, kami terus menyediakan diri dan membuka hati untuk karya Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hidup kami masing-masing. Yang mungkin hati kami ada yang tertutup, Engkau sendiri akan menembus kehidupan kami, jamah kami, untuk kami boleh semakin merasakan dan mengalami karya dan keajaiban demi keajaiban yang Roh Kudus nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk rally doa besok sore, ibadah raya pagi, bahkan rally doa selanjutnya selama 1 minggu ke depan. Tetap kami menyerahkan ada di dalam pimpinan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan karya keajaiban Roh Kudus yang akan terus bekerja di tengah-tengah kita, di dalam kehidupan kita. Dan sementara kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Dan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini. Mari kita pulang tidak lagi dengan pikiran kosong, hati yang hampa. Tetapi pulanglah dengan berkat yang asalnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.